tapi selalu ada petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua ayat dari akhir suratul Baqarah. Maka dia ingin ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa kalau kita menerima suatu amalan dari orang tua kita, guru-guru kita, ada amalan bacaan-bacaan, doa-doa, bacaan Al-Quran, atau salawat-salawat, atau bacaan-bacaan tertentu, walaupun kita tidak mengetahui secara persis hadisnya, walaupun kita tidak mengetahui secara persis hadisnya, tetapi pasti setiap doa-doa dan amalan itu ada sandarannya kepada as-salafus soleh. Kalau tidak nyandar kepada tabi'in, nyandar ke atas yaitu tabi'in. Kalau tidak kepada tabi'in, nyandar ke atas yaitu kepada para sahabat. Dan yang paling tinggi adalah nyandar kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama kita tidak pernah mengajarkan omong kosong. Lenwa hal mafurlah mina ngajar-ngajar sindendek. Selalu sanatnya nyambung. Selalu nyambung kepada salaf. Bacaan-bacaan, doa-doa, wirid-wirid, amalan-amalan, termasuk ketika bertahlil, ketika membacakan dua ayat terakhir dari suratul Baqarah. Setiap kali kita selesai menguburkan, itu ternyata adalah wasiat dari para sahabat kepada anak-anaknya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kita amalkan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita coba mengetahui sedikit secara singkat kenapa dua ayat ini istimewa. Pertama, kata ulama, ayat ini istimewa karena di awalnya itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qala ma nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kata para ulama, bagian pertama dari dua ayat ini menunjukkan ciri dan karakter imannya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana imannya umatnya Nabi Muhammad? Imannya kita, umat Nabi Muhammad ini, kita diminta beriman kepada semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Sayyidina Isa alaihissalam, kita mengimani mereka semua sebagai utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi kita jadi dengan Islam dia terima iman tamu, dia beriman oleh Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Paham Bapak Ibu? Kita sebagai umat Nabi Muhammad dak bersyahadat, dak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tidak mengimani Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul, tidak diterima iman. Maka bapak-bapak dan ibu ini mengajarkan kita, ini mengajarkan kita di dalam kehidupan kita hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian. Daka misal arah dengan si berbeda agamana barang kita, daka na berbeda agamana barang kita, lagu teringat arah akarna si pada barang kita. Paham Bapak Ibu gini? Misal dengan Nasrani, dengan Kristen, beda akidahnya dengan kita, tapi ada akarnya yang sama. Walaupun akar itu berlakunya dulu, sebelum ada penyimpangan. Apa akar yang sama? Bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Jadi kita mengakui Nabi Isa, saudara-saudara kita yang Kristen juga mengakui Nabi Isa, tapi beda bentuk pengakuannya. Kita mengakuinya sebagai Nabi dan Rasul, kalau orang-orang Kristen mengakuinya sebagai anak Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu saudara sekalian? Di dalam kita bermasyarakat, kita ini di Lombok Timur, alhamdulillah mayoritas Muslim. Tapi walaupun demikian, ada juga saudara-saudara kita yang non-muslim. Maka di dalam kita bermasyarakat, sepanjang mereka tidak mengganggu umat Islam,
tidak menghina agama kita, hidup baik-baik bersama kita, maka kita juga wajib berlaku baik kepada mereka. Paham Bapak Ibu? Bagus-bagus nih kepada orang yang berbeda agamanya. Tidak apa-apa kita bagus. Yang penting akidah kita jaga, yang penting ibadah kita jaga. Adapun bermasyarakat, adapun bermuamalah, adapun berjual beli, adapun berkenalan, adapun saling sapa, adapun saling sopan satu sama lain, itu perintah agama. Kepada yang sama agamanya maupun kepada yang beda agamanya. Nah, jadi dua ayat dari akhir suratul Baqarah ini mengajarkan tentang bahwa iman kita sebagai seorang muslim itu mengharuskan kita untuk menerima semua nabi dan rasul ya, sebagai utusan Allah. Lalu yang kedua, mengapa dua ayat dari akhir suratul Baqarah ini istimewa? Karena di sini kata para ulama ada yang disebut dengan manhajus sam'i wa ta'ah. Apa arti manhajus sam'i wa ta'ah? Wa qalu sami'na apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Apa arti manhajus sam'i wa ta'ah terhadap urusan agama, terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau Allah Ta'ala sudah mewajibkan tiap puluh sholat 5 waktu, laksanakan. Laksanakan. Itu yang namanya sami'na wa ata'na di sini maksudnya adalah kepada perintah Allah dan Rasulnya, bukan kepada manusia. Paham Bapak Ibu? Kalau kepada manusia tidak mutlak yang namanya sami'na wa ata'na. Kepada manusia itu sami'na lalu kemudian disesuaikan dengan tuntunan agama. Kita dengar tapi tidak otomatis kita taati. Kapan kita mentaati omongan seseorang? Kalau dia cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perintah Allah dan Rasulnya itu mutlak. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kenapa bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat kita sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya? Karena kita yakin. Yakin atau tidak sida Allah? Tayak sida le motor. Be tahu dah tayak model lalu ni Mataram le kan ini. Baik mal. Tayak sida le motor tulisan motor sino Aimal Mataram. Sida stop ya. Tayak sida. Kenapa sida tayak? Hah? Kenapa sida tayak? Pengen ketemu. Karena percaya motor sih jauh sih nih Mataram. Ini motor. Ulah sih dah ngetahuan keleknya supir saya sih dah. Mesim dah. Kita jual sim dah. Masih berlaku atau mati? Kita roda wah botak atau masih solah? Coba buka kantong bensin, ada bensin atau nih? Perlu sih dengan La ilaha illallah. Masa sudah lebih percaya oleh motor dibanding Allah Ta'ala? Berangkat dari sini kita naik pesawat ke Jakarta. Ada yang nanya siapa pilotnya? Hah? Nah ada yang kita nanya pilot lu. Tentu ke pilot sini tahu ya. Mana sih berkata? Naik haji sini ada yang Mekah, ada si bekatuan pilot Garuda itu tentu kan jauh kita yang Jeddah, soalnya jauh kita yang Uganda, ada, dan percaya, ya Allah, terhadap manusia kita seringkali sangat percaya, tidak perlu kita nanya, tidak perlu kita pikir panjang. Begitu ada tandanya ini cocok dengan apa yang kita mau, kita terima. Terhadap manusia seringkali kita luar biasa percaya kita, tapi terhadap Allah dan Rasulnya seringkali tanpa sengaja kita menampakkan keraguan dan syakwa sangka. Tuh coba renungan. Gila deh.
Lek supir sini tahu ya sembayang lah tuh ada sini begatuan supir ani Mataram di sembayang lah tuh subuh benar si de perluang apa tahu nyetir beda pilihan supir si tahu nyetir atau si baju sembayang Pacu ibadah. Ini pilihan ini. Ada supir dari luar sembayang lagu cakap nyupir. Ada supir pacu bilang kelemak dari masjid lagu itu tahu nyupir. Beda pilihan. Hah? Ya Allah. Jadi ternyata hubungan kita dengan manusia di dunia ini memang itu banyak sekali yang dibangun adalah karena basisnya kepercayaan. Wah, terpercaya. Begitu lagi. Kita bertani, pergi kita ke Mataram beli pupuk. Tahu tak isi pupuk lo yakin? Dia tahu karena dia terbuka. Kan dia kagum buka ya. Tapi kita percaya. Kenapa? Merek nama kan? Kenapa kita percaya? Memang dijual di toko pupuk. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau terhadap kehidupan dunia, kalau terhadap sesama manusia, kalau terhadap urusan-urusan yang bahkan menyangkut nyawa kita di dunia, kita bisa gampang percaya kepada orang lain. Kita menyerahkan istilahnya bahkan hidup kita sama pilot itu, mengajak kita terbang. Terbang, tidak pernah kita tanya apa isi pesawat itu. Ada ndak bensinnya, ndak pernah nanya, naik saja kita, bismillah, merem tinduk sampai. Kalau seperti itu kita kepada manusia, maka kita sebagai umat Islam ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya seharusnya terhadap perintah Allah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh wajib akan menjadi ahlu surga, percaya sama itu. Jangan ragu beramal soleh. Allah sudah menjanjikan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat akhir suratul Baqarah ini kita diingatkan terhadap manhajus sam'i wat ta'ah. Selalu kita perbaharui keyakinan kita kepada Allah, sami'na wa ata'na. Lalu yang ketiga kata para ulama, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam perjalanan kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala kasih banyak sekali ujian dan cobaan. Kadang-kadang lulus kita, kadang-kadang gagal, kadang-kadang bisa kita berlari kencang, kadang-kadang jatuh, terpeleset, tergelincir, bahkan kadang masuk jurang, bahkan kadang luka berat. Tetapi dalam keadaan tersulit sekalipun, ingat apa yang ada di dalam ayat ini. Ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi yang ketiga dari kandungan ayat ini adalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sejauh-jauh telang di dalam kehidupan dunia, istilahnya mulai akil balik sampai rubin. Lekan akil balik sampai rubin di luar sembahyang. Misal, Neno sembahyang puluhan tahun, macam perbuatan maksiat segala macam dia lakukan. Baca ayat ini. Apa kata ayat ini? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selupa-lupamu kepada Allah, tapi kalau kamu ingat pada suatu waktu, segeralah kembali kepada Allah. Lunas ampun maaf, bertobat, pasti diterima oleh Allah. Itu esensi ajaran Islam. Karena itu dinara dengan si kanggo yudhayyiqu wasi'an. Tidak ada seorang pun yang boleh menyempitkan apa yang Allah lapangkan. Maka tidak boleh ada ustaz, tuan guru, kiai yang menghukumkan ahli neraka sepanjang dia masih hidup, dia terganggu. Kenapa? Kita tidak tahu nanti di akhir umurnya dia tiba-tiba taubat kembali kepada Allah. Yang kita benci bukan orangnya tapi amalnya, dan kita doakan supaya dia berhenti dari amal itu.
Jadi yang ketiga dari ayat ini adalah pengingat kepada tiang pelungguh kita semua, khususnya untuk kita. Demikian juga kita memandang orang lain. Apa itu? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi selupa-lupanya kita kepada Allah, kalau kita ingat segera kembali kepada Allah. Gelamang, begitu ingat tulah. Ya. Kenapa? Wa ilaikal masir, karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Di nara langanta nyebut lekanda sida Allah. Karena itu dua ayat ini kata para ulama disunnahkan dibaca dengan satu ayat sebelumnya. Jadi pengingat kita yang awal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala, Allah si ngepe selapu si ara le lapisan bumi langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kamu sebut, kamu nyatakan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, apapun yang kamu lakukan tidak bisa bersembunyi dari ilmu Allah. Ini jadi ikrar di awal, jadi pengingat kita untuk ingatan bahwa di narak tahu tertulak kecuali di sisi Allah. Perbedaannya adalah arak dengan si tulak di dunia, arak dengan si tulak di akhirat. Siapa orang si tulak di dunia? Itulah orang yang bahagia, selamat. Karena sejauh-jauhnya dia sesat, dia kembali kepada Allah. Sebanyak-banyaknya dia buat salah, dia istighfar kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Itu orang yang berbahagia. Arak dengan si tulak di akhirat, bahagia atau celaka? Tulaknya di akhirat, bahagia atau celaka? Hah? Apa arti tulak di akhirat? Artinya di dunia sampai akhir dia tidak kembali kepada Allah. Tapi di akhirat tidak ada padang mahsyar selain yang Allah miliki. Tidak ada tempat selain surga dan neraka. Tidak ada akhirat yang dimiliki oleh selain Allah. Jadi semua akan kembali ke situ. Maka di sanalah nanti penyesalan demi penyesalan bagi orang yang tidak kembali ketika hidup di dunia. Jadi ini pengingat untuk diri tiang kita semua nih. Tulak lidat sila Allah nih. Dan kalau manusia itu maha berekeng. Kalau misalnya kita sudah buat salah sama dia, lalu kita kembali ke dia, belo sana. Belo. Misal nyangkut kepeng. Tidak per hari kepeng dengan 100 juta. Mampu setahun kemudian dia datangin dia, lunas maaf sama tahun. Terima atau tidak? Apa katanya? Bareng dulu, hitung dulu 100 juta itu, ya, tulakang dulu, ya. Belum lagi macam-macam, belum urusan. Tapi kalau Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala memanggil kita dan tidak perhitungan dengan hambanya. Lau ataitani biqirabil ardi khotiatan la ataituka biqirabil ardi maghfiratan. Kalau kamu datang dengan sepenuh bumi membawa dosa, lalu istighfar, ampun tobat, saya akan kasih ampunan juga sebanyak isi bumi. Itu kata Allah. Wala ubali, saya tidak peduli. Itu kata Allah. Alhamdulillah. Nah, kesempatan kita ba'da Ramadan ini, Bapak-bapak dan Ibu, kita bersihkan hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan juga kita bersihkan hubungan kepada sesama manusia nih. Wah maaf-maafang wah dengan si macam-macam barang kita. Walaupun ada orang-orang memang kita karena terlalu caranya kepada kita dia tersanggup tokol barangnya. Ada memang, tapi maafang wah ya. Masalah si tidak sanggup tokol barangnya ini urusan lain. Ya, Allah juga tidak membebani kita untuk harus duduk bersama orang yang terlalu jahat. Tapi maafkan dia. Kenapa kita maafkan dia? Kita ingin dapat kemuliaan dari Allah. Kenapa kita tidak sanggup duduk bersama dia? Ya memang dia tekawa. Ada dengan si didekawa tokol barangnya. Itu bagus, sulun-sulun. Innalillah. Itu ngombe-ngombe lagu belen nyida ita. Dia tekawa tokol barangnya. Tidak apa-apa. Kita pergi. Tapi di hati kita ya sudah, kita maafkan. Nah jadi itu yang ketiga, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, sampai akhir ayat. Nah, sampai akhir ayat silahkan nanti dibaca ayatnya Bapak Ibu ya, tapi yang ingin saya sampaikan, amalkan ayat ini sebanyak-banyaknya, baca sesering-seringnya ya. Karena dalam salah satu sabab nuzul ini terakhir saya ingin sampaikan tentang ayat ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Ayat ini adalah sesuatu yang ketika turun, para sahabat itu merasa dilepaskan dari beban yang berat. Kenapa? Karena di situ Allah katakan, Allah Ta'ala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di situ kita berdoa, dan dalam hadis disampaikan oleh Rasul, doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Apa sih doa di dalam akhir ayat yang terakhir? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu nunasli dari Allah supaya kalau kita salah, keliru, tidak sengaja salah berbuat dosa, Allah maafkan. Demikian juga kalau kita lupa lalu melakukan suatu maksiat, atau lupa dan meninggalkan satu kewajiban, selama kita lupa atau kita alpa, khilaf tanpa sengaja, maka itu tidak dihitung dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi diberikan ampunan maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Insya Allah yang namanya umat Islam, selama artinya nesida, artinya jamak-jamak jadi dengan Islam, insya Allah bagus pegawaiannya. Tentu apa nih? Selama artinya nesida, maka bagian yang paling besar dari kesalahan umat Islam, dosanya itu biasanya dari sesuatu yang tidak sengaja, yang dia tidak paham, yang dia tidak mengerti, yang dia salah ngomong, yang dia salah bersikap, atau dia lupa ini haram, dia lupa ini adalah kewajiban. Karena alpa dan lupa maka banyak kesalahan. Nah, dalam ayat ini alpa dan lupa itu diangkat oleh Allah. Artinya apa? Diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka dengan akhir ayat ini kata para ulama, lebih daripada 70% kesalahan seorang muslim itu sudah tidak ada, karena sudah diangkat. Inilah bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah, itu kita membaca dua ayat ini sebagai bagian dari kita bersyukur kepada Allah dan supaya berkahnya terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah sedikit ya pembahasan ya, sekedar untuk mengingatkan kita bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali mutiara-mutiara. Bahkan bukan hanya banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Bahkan dari awal sampai akhir itu mutiara semua. Maka mari kita pelajari Al-Quran kita. Kita pelajari satu ayat, lalu tetap adanya berumbu pengetahuan kita. Kan di dalam Al-Quran disebut, di dalam hadis disampaikan bahwa di antara hal-hal yang akan menjadi penolong kita yang nyata nanti di akhirat adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran menolong? Kepada orang yang mau membacanya, mau mengamalkannya dan belajar memahaminya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu, para jemaah sekalian. Dan sekali lagi mabruk, mubarak lakum, mubarak alaikum wa alaina jami'an atas peresmian pondok pesantren. Tadi ada singkatannya di depan apa? Dawama, Darul Majidiyah, Darun Darun Nadwah Al-Majidiyah. Ya, Darun Nadwah Al-Majidiyah. Semoga tempat ini dawama Darun Nadwah Al-Majidiyah ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Sehat-sehat semua,
dalam keadaan dicukupkan oleh Allah. Sudah sehat ibu-ibu nih, sehat walafiat, dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan semua urusannya bapak-bapak juga kita semua. Dan dalam situasi dunia yang seperti ini, yang banyak terjadi keributan di mana-mana, yang pesan untuk kita tetap wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tetap kita kompak, utuh bersatu. Kalau ada dua pihak yang berperang, maka kita harus selalu bersama ahlu la ilaha illallah. Paham nih? Saya isi ucap la ilaha illallah di antara dua sini, iya barang kita. Masalah arah berbeda macam-macam setelah itu urusan nanti selesai. Tapi selama ahlu la ilaha illallah itu adalah saudara kita. Ini menjadi prinsip. Ya. Paham Bapak Ibu nih? Nah, kita lihat arah perang nih, Israel lawan Iran. Mana ahlu la ilaha illallah di antara dua itu? Ahlu la ilaha illallah itu orang Iran, walaupun dia Syiah, tapi tetap dia ahlu la ilaha illallah. Ya. Kenapa itu menjadi ukuran? Karena memang itu yang dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau dalam hadis-hadis yang lain, man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim allazi lahu zimmatullah wa rasulih fala takhfizuhu fi zimmati. Rasul SAW ingatkan, selama orang sholat seperti sholat kita, lalu dia menghadap kiblat yang sama, lalu dia menyembelih dengan membaca bismillah, itu saudara kita sesama muslim. Ahlu la ilaha illallah. Nah usah sudah mikir-mikir yang lain, ingat saja itu, saya bersama ahlu la ilaha illallah. Paham Bapak Ibu? Jangan sampai kita bersama berperang di bawah panji orang yang memerangi la ilaha illallah, orang yang menzolimi umat Islam. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin